Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, Bu Guru akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Bu Kristina Wulansari, bisa dipanggil Bu Tina. Alamat Ibu di Jadungan Blimbing, Karangnongko, Klaten. Ibu di sini sebagai wali kelas 6B. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtemanya adalah subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajarannya, kita akan belajar tentang pembelajaran 1. Langsung saja anak-anak, dibuka LKS dan buku temanya. Untuk buku temanya dibuka halaman 2 dan untuk LKS-nya dibuka halaman 3. Yang pertama, Bu Guru akan menerangkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu perkembangbiakan yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pertumbuhan generatif, dan yang kedua, pertumbuhan vegetatif. Pertumbuhan generatif adalah pertumbuhan yang dilakukan oleh tanaman itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia atau dengan menggunakan cara yang alami. Pada tema ini kita akan belajar lebih dalam mengenai perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif sering terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan berbiji akan berkembang biak dengan bunga. Sebagai contoh yaitu perkembangbiakan pada tanaman jagung. Pertumbuhan pada jagung yang pertama, di bunga jagung yang memiliki helai-helai halus yang terletak pada bagian ujungnya. Dari helai rambut jagung tadi terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa oleh angin dan sebagian akan jatuh di kepala putik. Kepala putik terletak pada bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Dan ketika itulah terjadi sebuah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang biak. Perkembangbiakan bunga jagung akan berubah menjadi jagung atau sering disebut dengan bunga. Dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bunga sempurna, dan yang kedua, bunga yang tidak sempurna. Bunga sempurna sering disebut bunga yang lengkap, dan yang bunga yang tidak sempurna disebut bunga yang kurang lengkap atau hanya memiliki satu benang sari atau satu putik saja. Bunga sempurna atau bunga lengkap terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari maupun putik. Sedangkan yang tidak sempurna hanya memiliki satu benang sari maupun satu kepala putik saja. Selanjutnya, perkembangan pada generatif terjadi dengan cara penyerbukan. Jadi pada proses penyerbukan terjadi dengan 2 cara. Yang pertama dengan bantuan perantara, dan yang kedua dengan pertumbuhan itu sendiri. Sebagai macam penyerbukan, ada penyerbukan sendiri,
penyerbukan tetangga, penyerbukan dengan bantuan angin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita tadi sudah belajar tentang perkembangbiakan. Yang pertama tadi perkembangbiakan generatif, yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Demikian yang dapat Bu Tina sampaikan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.